kembali lagi di email Inspirasi Milenial. Oke, di episode kali ini kita kedatangan teman dari Rekom Indonesia. Mungkin teman-teman pada masih banyak yang belum tahu apa sih itu Rekom Indonesia. Dan hari ini, saat ini kita akan mengupas lebih dalam Rekom Indonesia. Oke, selamat datang Mas Ghazali Fauzi. Selamat datang. Ya. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Kita masih dalam situasi pandemi Mas ya. Ya. Kita social distancing. Oh ya, kalau belum tahu Mas Fauzi Ghazali ini adalah CEO dan founder dari Rekom Indonesia. Ya, benar ya? Ya. Oke, kali ini kita akan ngobrol soal sedikit banyak tentang Rekom Indonesia sendiri ya Mas ya. Kita itu tertarik sih untuk mengupas Rekom karena menurut kita Rekom adalah salah satu bisa dibilang pioner startup di Madiun. Ya. Kalau pioner sih Insya Allah. Kalau pioner Insya Allah. Mungkin setahu saya baru Rekom yang mungkin ada kayak gini gitu. Makanya kita akan kupas lebih dalam lagi soal Rekom Indonesia. Oke. Ya. Langsung saja Mas ya. Nanti kita ada beberapa pertanyaan sih buat sobat-sobat milenial yang melihat konten ini. Untuk yang pertama, apa sih Mas sebenarnya Rekom Indonesia atau Rekom ya? Oke, baik. Makasih Mas Rudi. Siap. Ya, hari ini kita ngobrol belajar bareng ya tentang teknologi, yang kedua tentang startup, ya yang ketiga tentang apa sih Rekom Indonesia itu ya. Jadi Rekom Indonesia itu adalah direktori produknya UMKM Madiun Mas, baik kota atau kabupaten. Ya, jadi kita itu pengen bikin satu platform ya, berbasis aplikasi Android di mana user itu atau masyarakat khususnya kota kabupaten Madiun itu tahu loh ternyata UMKM Madiun itu punya satu karya atau produk yang benar-benar bagus dan unggul. Nah, tetapi di Madiun ini ada beberapa platform ya, tapi rata-rata memang berbasis website. Ya, jadi kita mau kembangkan satu platform berbasis Android yang namanya adalah Rekom Indonesia. Seperti itu. Berarti Rekom ini sudah bisa kita download juga Mas ya berarti? Iya, sudah bisa kita download. Kita sudah berjalan selama 3 bulan, Mas. Berjalan 3 bulan. Lalu untuk saat ini mitra yang sudah bergabung di kita itu sudah 100 lebih. Yang kedua adalah di Play Store itu yang sudah install sekitar 500 user aktif. Wow. Berarti antusias para pengguna gadget untuk bisa dibilang mempergunakan fasilitas yang bisa dibilang lebih simpel ya daripada harus pergi gitu ya Mas. Ya, lebih efektif, efisien waktu. Ya. Jadi memang nggak dipungkiri Mas Ludi, sekarang itu di masa pandemi. Di masa pandemi itu memang kita harus mawas satu, yang kedua kita harus cek produk betul ya. Terus yang ketiga kita tetap stay aja di rumah, kita tapi bisa memenuhi semua kebutuhan yang kita mau sesuai keinginan kita ya. Tetapi kita coba merubah mindset di mana apa, orang-orang masyarakat daerah itu harus benar-benar beli produknya daerahnya dia juga. Wah, mantap. Oh ya Mas, gimana sih pertama kali kok bisa keluar ide membangun sebuah Rekom Indonesia itu? Apakah mungkin basicnya Mas Fauzi sendiri di bidang perkodingan itu, atau mungkin ada sesuatu yang di pikiran Mas emang sudah lama ingin bikin karya seperti ini gitu? Ya, jadi awalnya gini Mas, dulu itu ya setelah saya pulang dari Jakarta. Setelah aku pulang dari Jakarta itu Mas, aku pengen bikin satu ide yang seperti startup lah ya, startup di kota tercinta ini, terpesilat pertama dulu. Nah lalu
eh, aku punya suatu impian gimana ya kalau misalkan Madiun itu harus punya startup gitu loh yang bagus ya, terus jadi bisa teknologinya juga mendorong, jadi ke-trigger gitu mas. Nah lalu ide itu muncul ketika ya di warung kopi. Itu muncul di warung kopi, kita juga berempat, hanya berempat kita ngobrol kalau ngidul. Akhirnya ada satu teman kita itu keceplosan tentang wah UMKM ini bagus nih. Itu sebelum pandemi mas Ben. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, bahkan sebelum pandemi dia itu bilang mas kelihatannya kita itu harus harus concern kepada UMKM kita gitu. Aku tanya kenapa harus UMKM? Karena memang produk kita itu bagus loh mas. Produknya UMKM Madiun itu bagus-bagus. Nah seperti kayak Tobrem, Madu Mongso, nah seperti Budel, kayak gitu mas. Nah akhirnya cobalah yuk kita bikin satu startup yang arahnya kepada targetnya kepada UMKM ya. Terus kita kembangkan ya, kita bikin satu web landing page, cuma hanya sistem informasi bahwa Rekom ini direktori produknya, terus benefitnya apa aja, lalu pelayanannya apa aja. Nah setelah itu akhirnya sempat delay ide itu mas ya. Ide itu delay sekitar 3 bulan. Delay 3 bulan karena memang kita itu fokus terpecah. Kita juga bekerja masing-masing. Sibuk masing-masing ya. Sibuk. Terus akhirnya ada salah satu tim kita itu ya memberikan pemicu. Jadi ayo kita benar-benar kembangkan. Nah akhirnya masa pandemi wabah sudah mulai masuk. Ya, masuk memadu. Wah ini peluang. Nah akhirnya akhir-akhir ini kan UMKM juga jadi concern toh. Jadi fokus semua campaign kampanye semua UMKM, branding produk, apapun optimalisasi, itu semuanya itu semua UMKM. Nah kita start duluan, yang sekarang 15 Juli udah 3 bulan kita MVP, berarti kita terhitung di April kita benar-benar first launching di versi pertama mas, yaitu mobile app di Androidnya. Ya setelah itu kita memang di awal tidak optimalisasi di awal. Jadi kita benar-benar yang penting fungsionalitasnya jalan dulu. Nah orang itu akan tahu eksistensi Rekom. Nah kedepannya itu pasti orang, oh ini ada Rekom loh. Rekom ini apa toh, dia kepo gitu kan, penasaran, dia cek, oh ternyata Rekom ini arahnya ke sini nih, gitu kan, arah ke sini nih. Terus mitra kita juga semakin banyak, pilihannya juga semakin banyak. Nah, lalu semakin lambat laun, wah kita cek insight-nya, kita cek animonya, ya alhamdulillah sampai saat ini kita ya bagus mas. Jadi itu idenya mas Baby. Untuk Rekom Indonesia ini ada fitur-fitur apa saja sih mas? Kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau fitur untuk di websitenya memang kita untuk saat ini memang landing page ya. Kita cuma landing page, hanya sebatas sharing informasi tentang pengertian Rekom, arahnya Rekom kemana, terus lalu syarat dan ketentuan ketika bergabung, produk dan sebagainya ada di situ. Tetapi secara transaksi kita semua ada di mobile. Di mana di mobile itu kita cuma ada fitur yang paling utama adalah dia bisa booking, ya. Tapi untuk pembayarannya kita itu masih by manual, jadi masih cash atau tunai. Nah bahkan kita itu punya driver, nantinya kita punya driver dan untuk saat itu masih dihandle dengan tim kita masing-masing. Nah jadi lalu mitra itu yang bergabung kita itu kita sistem talang juga tuh. Jadi driver ketika datang dia langsung kasih uang gitu. Jadi kita sistem talangi. Jadi menurutku untuk cek pasar dulu lah, insight-nya gimana gitu kan. Kalau untuk fitur-fitur lainnya mungkin kita yang pertama, user pastinya bisa melihat mitranya apa, dia itu bergerak di bidang apa, produknya apa aja. Lalu selanjutnya adalah user itu bisa melihat siapa sih, makanya kita ada telusuri siapa pemiliknya. Lalu kita ada info terbaru, misalkan katakanlah ada varian mitra A baru, nah menginfokan ke kita. Lalu kita langsung upload, kita langsung bikin artikel singkat.
Nah, untuk memberitahu masyarakat bahwa mitra ini memiliki produk baru, ya gitu mas. Lalu selanjutnya kita ada fitur yang namanya promo kotak masuk atau inbox. Itu hanya untuk sebatas informasi saja pastinya. Oh kita ada promo nih, kita ada apa namanya ada cashback atau ada apa? Promo untuk user pengguna aplikasi. Ya, untuk promo. Terus kita juga ada fitur keranjang di mana user itu bisa pesan di lain produk dan di lain store. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang Mas Wen, kita kembangkan di 6 kategori baru. Yaitu yang pertama ada mami, makanan minuman. Yang kedua juga ada kerajinan. Nah, kita selanjutnya ada oleh-oleh. Terus selanjutnya kita ada fashion. Selanjutnya kita lain-lain. Nah, lain-lain ini meliputi apa sih contohnya? Kayak masker wajah, bibit, nah seperti itu. Nah itu ada loh UMKM seperti itu yang dia benar-benar fokus on concernnya itu untuk bibit. Ada bibit rengkeng merah, buah tin itu di daerah Mojopahit dulu sana. Oh itu bagus-bagus mas. Lalu selanjutnya kita kembangkan satu kategori yang ini menurutku ya ini satu modul yang besar, yaitu adalah sembako. Sembako itu maksudnya sembako ini kita sekarang ada 7 mitra di mana di situ kita ada telur, ada minyak, ada beras, lalu ada kapal api, nah dengan satuan bis, item, kardus, ada karton, juga ada bahkan gula aren, kita juga ada perbal, itu juga ada sekarang. Ya alhamdulillah kemarin kita keluar telur itu sekitar hampir 50 lebih 10 kilo mas. Kemasan banyak kemarin itu ayam juga keluar. Nah kita akan kembangkan terus itu mas. Jadi gitu mas. Kalau boleh tahu apa sih mas untuk 3 bulan pertama Rekom berjalan ya, ada nggak sih kendala-kendala yang mungkin dihadapi waktu Rekom ini berjalan? Ya kalau kendala pasti ada mas, kendala hambatan pasti ada. Salah satunya adalah seperti ini, misalkan ketika satu kita berkembang di kota Madiun daerah yang misalkan di sini itu teknologinya juga sangat kurang, ya sangat kurang. Lalu kita coba untuk kembangkan, membiasakan masyarakat, terutama khususnya untuk milenial ini sudah sangat biasa, wajar mas ya. Tapi kalau untuk non milenial, nah sedangkan mitra kita itu ya dia itu satu mas, dia itu nggak mau ribet, dia itu nggak mau ribet. Yang kedua dia itu pengennya fokus produksi mas ya, dia itu pengennya fokus produksi sehingga produknya yang yang akan dikonsumsi masyarakat itu kualitasnya bagus, kemasannya juga bagus. Nah seperti itu mas, bahkan surat izin pelaburan dia itu semua bikin gitu loh. Nah sehingga karena dia itu fokusnya terpecah, dia harus ngantar pesanan ke sana kemari, lalu ngurusin pemesanan komunikasi dengan pelanggan. Nah seperti itu, jadi fokus konsennya itu sudah moncar-mancir gitu. Akhirnya ya berkembangnya itu sangat lambat terus. Nah itu. Nah tantangan kita 3 bulan ini kita mencoba masuk kepada mitra-mitra kita, mengenalkan Rekom dengan solusi tadi. Jadi kita jual solusi. Kalau kita datang ke mitra ketika di lapangan mas, Bu, misalkan kendalanya jaringan itu apa gitu. Oh saya itu pengennya fokus produksi mas, kalau teknologi kita itu gak mas. Jadi branding produk pun ya nggak bisa gitu loh, mau gimana lagi gitu kan. Berarti yang menunggu gitu. Oh seperti itu. Bagaimana kalau misalkan sekarang itu ada pesanan, ngantarnya gimana gitu. Ya itu mas, kadang itu saya minta tolong tetangga, minta tolong keponakan begitu. Terus berikutnya adalah masalah optimalisasi marketingnya apalagi mas tuh marketingnya. Nah sekarang itu icon oleh konten itu sudah kalah dengan
makanan-makanan yang sekarang itu bukan oleh-oleh, gimana ya? Contohnya makanan yang langsung habis, misalkan apalah di pinggir jalan itu yang nggak oleh-oleh. Tetapi gimana caranya mempertahankan makanan itu menjadi suatu ikonik yang benar-benar unggul gitu ya? Itu yang sangat sulit namanya. Tetapi lambat laun kita dekat dengan mitra, kita dengar cerita mitra kalau besar seperti ini loh di lapangan. Nah makanya itu dari sisi teknologinya itu kita nggak akan mengambil tindakan atau keputusan yang ribet. Intinya adalah fungsionalitas daripada rekom ini jalan, lalu tetap kita memberikan promosi, berkomunikasi dengan keluarga, mengatur pesanan dan memberikan promosi, ya itu dari rekom. Itu maksudnya hambatannya hanya itu sih mas. Tapi kalau dari sisi tim kita internal untuk hambatannya mas, ya mungkin untuk saat ini kita terkadang kan suatu tim rekom ini kita masih ada 6 orang, ya kan? Ada 6 orang. Nah, terkadang kita itu kan pengennya optimal ya mas. Namanya layanan ya, namanya layanan kita itu pengen layanan ini benar-benar dirasakan masyarakat gitu. User itu benar-benar ini tertarikannya sangat tinggi. Nah makanya kita punya keinginan untuk semangat terus optimalisasi. Pengennya ini itu gitu kan. Terkadang kita mendengar permintaan user. User itu pengennya ada chat misalkan. User itu pengennya ada notification. Terus lalu user itu pengennya ada Google Maps gitu mas ya. Nah itu akan harus kita kembangkan. Tetapi kita nggak akan keluar dari batasan atau koridor kita. Di mana rekom dikembangkan itu bukan untuk meribetkan user. Nah jadi seperti itu sih mas. Selain itu mungkin masalah job desk. Nah terkadang untuk pertama kali kita mengembangkan rekom ini kan untuk rules atau position kita memang nggak ada yang tetap mas. Jadi contoh nih kayak aku gitu mas. Aku ini misalkan bisa move jadi driver, move jadi tukang survei, move jadi ini. Jadi kita sebagai tim ini harus solid dan kompak. Dimana kita secara product knowledge, sharing knowledge kita terus. Nah jadi semuanya diharapkan bisa follow up mitra, semuanya juga bisa ngobrol sama mitra, semua juga harus paham teknologinya. Jadi seperti itu mas. Berarti bisa dibilang untuk job desk itu kalian itu porsinya hampir sama ya? Hampir sama, benar mas. Berarti gini ya, untuk bisa dibilang rekom itu sangat membantu untuk UMKM yang seperti Mas Fauzi tadi bilang, ada UMKM yang mereka itu gaptek sekali dengan rekom. Dengan adanya rekom kan mereka bisa lebih dikenal, terutama untuk kalangan milenial kan. Benar mas. Untuk kedepannya ini rekom apakah bakal ada fitur-fitur tambahan mungkin yang lebih bisa dibilang lebih memudahkan para user untuk melakukan transaksi seperti itu. Ya, kedepannya pasti kita akan terus tingkatkan mas. Jadi kita memang pelan-pelan karena begini, kita itu baru jalan itu kan 3 bulan. Iya. Nah 3 bulan itu menurutku kalau ditanyakan apakah solusinya sudah selesai, belum mas, belum. Biasanya orang itu yang di sana yang di luaran ya. Di luar itu dia bikin satu platform misalkan, atau bikin satu startup ya seperti itu. Dia optimalisasi di awal mas dengan fitur yang sangat kompleks. Misalkan di awal dia sudah ada penerapan fitur Max misalkan, terus ada fitur chat misalkan, ada fitur yang jelas-jelas itu. Pokoknya aplikasi ini sudah menyanyi aplikasi-aplikasi yang raksasa seperti Gojek, seperti Grab, Tokopedia dan lain-lain. Tetapi dia itu tidak aware, tidak sadar bahwa dia berdiri di kota daerahnya dia, yang secara overall ini butuh kebiasaan atau butuh perilaku untuk pemahaman teknologi. Seperti itu mas. Lalu yang kedua juga fitur-fitur yang akan kita kembangkan untuk terdekat ini loh mas. Ini adalah tentang fitur Ongkir Maps. Ya, jadi karena tim kita ini sekarang transaksi kita untuk uang transaksi kita mas ini sudah lumayan banyak. Nah sehingga kita ingin itu driver ini juga banyak. Lalu kita bikin satu aplikasi untuk driver juga.
di mana driver nanti akan mengambil pesanan seperti itu. Tetap kita bermain di satu call center sih untuk saat ini. Kalau terdekat ini itu mas ya, mungkin fitur Maps. Maps ya, yang lebih bisa memudahkan kita mengantarkan pesanan gitu ya. Benar, Maps. Karena Maps itu loh mas ya, user itu terkadang ya, maunya cepat, ya, maunya cepat. Terkadang permintaan user itu kita itu kondisi driver di jalan, ya driver di jalan kondisi macet apa kita nggak tahu gitu kan. Tapi user itu permintaannya paling cepat. Nah itu benar memang mas. Tetapi kita harus kasih satu pendekatan melalui teknologi, misalkan Maps, misalkan dari jarak. Nah, jaraknya dari pemesan user dengan mitra atau user dengan driver kita akan show di depan. Oh jaraknya sekian misalkan. Terus lalu driver ini berjalan dari mana ke mana. Jadi bisa dipantau semua seperti itu mas. Tapi untuk saat ini karena kita mungkin skalanya masih kecil mas Ben ya, skopnya kita masih Madiun ya, mungkin untuk isu-isu seperti itu masih kita handle lah untuk saat ini. Tapi ya untuk kemungkinan kedepannya pasti kita akan ekspansi mas Ben ya. Oke lanjut mas, apa sih yang biar orang itu tertarik untuk menggunakan aplikasi Rekom gitu? Apa sih yang dihadirkan Rekom dengan perbedaan, maksudnya kelebihan atau keistimewaan Rekom dibanding lainnya? Ya, jadi kalau Rekom ini itu adalah memang benar-benar kita fokusnya kepada aslinya mas ya. Kalau untuk makanan minuman ya, untuk makanan minuman itu benar-benar produknya dari UMKM. Dimana contohnya seperti ini, kayak keripik kentang, terus kayak apa namanya itu seling, lempeng prisma, ya, kayak brem. Jadi di dalam Rekom ini aslinya kita akan fokus atau kita bikin satu campaign berkampanye tentang oleh-oleh, tetapi nggak menutup kemungkinan dimana kalau misalkan ada mitra yang ingin bergabung kayak makanan itu kan sekarang banyak yang bergabung. Iya. Banyak sekali yang bergabung. Tetapi menurutku itu adalah Rekom ini kita memang untuk fokus concernnya memang benar-benar produknya asli, karya tangannya, produksi langsung. Nah, selain itu mas, Rekom ini mitra kita itu organik, di mana mitra itu yang tergabung di dalam Rekom ya, itu kita survei dulu. Disurvei dulu. Jadi mitra itu tidak asal daftar. Jadi mitra itu biasanya kita hanya pakai Google Form itu. Ya, kita pakai Google Form, kita nama usahanya apa, alamatnya apa, dia kasih nomor handphonenya, kalau kita follow up call center, kita tanya, kita jelaskan, lalu kita akan survei satu persatu nantinya. Nah, karena lot mitra kita banyak, ya antriannya lumayan banyak untuk saat ini. Jadi mitra nanti mau mengantri satu persatu. Oke, kalau boleh tahu apa sih mas mungkin kriteria untuk UMKM Madiun nih yang ingin gabung ke Rekom itu di mana sih? Ya, jadi untuk kriteria utamanya mas, pokoknya adalah satu, untuk saat ini dia berada di wilayah kota atau kabupaten Madiun. Yang kedua, dia produksi sendiri. Nah, itu kita survei mas. Misalkan kita datang untuk bincang-bincang gimana, terus contohnya kayak ada satu mitra itu dia ada satu memang ruangan khusus buat produksi mas. Di situ poinnya itu dikipasin, nah gitu loh mas. Nah jadi kita itu tahu bahwasanya oh ini produksi sendiri gitu loh. Oh produksi sendiri. Jadi benar-benar tanah pertama kita itu mas. Hanya bakunya hanya dua itu mas Ben. Kalau syarat ketentuan. Terus ini mungkin apa ya, bisa dibilang pertanyaan terakhir nih untuk Mas Fauzi dan Rekom. Untuk target dan goalsnya Rekom Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ya. Jadi kita itu memang punya visi misi mas. Ya Rekom ini arahnya bakal kemana toh gitu. Banyak sekali yang tanya gitu. Visi misi Rekom ini apa? Nah kita sudah pampangkan jelas di Instagram kita. Visi misinya seperti ini, arahnya seperti ini. Bahwa kita itu pengen menjadi tonggak perubahan UMKM se-Indonesia. Tapi untuk saat ini kita breakdown di
dimana kita selesaikan masalah di daerah, khususnya di kota Kabupaten Madiun. Selanjutnya kita nggak akan expand terlalu besar di provinsi. Tidak, kita akan misalkan dari kecil ke Magetan dulu karena di sana sentral kerajinan. Selanjutnya di Ponorogo, jenang, betul. Nah, itu kita akan pelajari terus mas, jadi perdekat terus. Pastinya kita fokus di 2 poin saat ini, yaitu untuk marketing dan juga untuk logistiknya. Pasti 2 itu. Lalu ke depannya mas, kita itu targetnya ke depan adalah kita ya tentunya pengen se-Indonesia kan pasti itu, dan pengen menjadi juga salah satu marketplace yang benar-benar isinya di dalamnya adalah yang sembako kategori yang seperti tadi yang pertama di marketplace di Indonesia. Itu sih mas pengennya ke depan. Mantap. Ya itu tadi sedikit kita bincang-bincang dengan Rekom Indonesia. Jadi buat teman-teman atau mungkin UMKM khususnya di wilayah Madiun, kalau ingin bergabung tadi persyaratannya cukup gampang sekali. Harus memiliki tempat produksi sendiri mas ya. Jadi harus benar-benar benar-benar pilihan juga, nggak asal kita terima, nggak asal mereka datang kita terima, nggak asal setiap narasumber itu selalu memberikan bisa dibilang semacam motivasi lah untuk teman-teman yang baru mau mulai. Maksudnya dalam arti kita ngomongin skala skala keseluruhan ya. Mungkin teman-teman yang baru lulus sekolah nih, yang baru lulus kuliah, mungkin mau memulai apapun, mau memulai usaha, mau memulai karir itu gimana mas? Ya. Jadi sebelum ke arah situ mas, aku mau ngobrol sedikit gini mas. Jadi startup ini aku bisa dapat basic seperti ini mas. Memang dari awal berkarir ya kuliah memang dari Jakarta dan Bogor. Nah gimana di sana saya dididik sekian tahun untuk mempelajari teknologi. Mas secara basically memang saya adalah mobile developer. Nah di sana saya belajar relasi. Ya akhirnya ya lambat laun saya tahu lah tentang startup sedikit ya, dan masih terus belajar bareng juga. Nah lalu cobalah untuk pulang kembangkan satu startup. Nah dulu aku punya impian pengen punya startup itu mas, tapi selalu gagal. Nah aku punya 2 contoh case. Ketika kita mengembangkan satu ide, yang pertama adalah mulai aja dulu. Kayak Gojek ya mas. Mulai aja dulu. Jadi dalam nanti kita punya ide. Nah ide ini kalau misalkan kita bahas teknologi ya sekarang ya, kamu punya ide bagus misalkan teman-teman ya, punya ide bagus tentang teknologi, pengen kembali satu startup marketplace kamu startup apapun lah, kamu punya platform misalkan seperti itu. Nah bagaimana sih cara kita memulai? Yang pertama kita memang harus benar-benar mau riset, mau belajar. Itu sih mas. Karena teknologi ini nggak lepas dari programming. Pasti nggak lepas dari programming. Nah kalau kita nggak bisa ngoding, ya kita harus punya relasi teman yang misalkan programmer, ajaklah dia bikin ide ini gitu. Nah biasanya kita itu di awal sudah optimalisasi mas ya, dimana kita punya ide, misalkan kita mau bikin marketplace, kita mau bikin apa, di awal itu kita sudah berangan-angan tinggi, pengen bikin satu fitur ini, pengen bikin satu fitur ini sekompleks mungkin. Nah akhirnya tapi dia nggak sadar bahwa potensi timnya itu nggak untuk mengarah ke sana sangat sulit. Nah jadi tetap kita itu berangan-angan boleh, tapi tetap lihat tim kita, potensi tim kita itu untuk saat ini hanya sekian loh. Apa sih yang bisa dihasilkan dari potensi tim kita untuk saat ini? Oh jadi untuk saat ini seperti ini. Oh dengan proses bisnis fungsionalitas masuk, ya udah kita kembangkan. Kan pelan-pelan bahwa raksasa sekarang ada Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak. Mereka melalui learning proses yang sangat panjang mas. Sekian tahun. Bahkan user Rekom itu atau mitra Rekom, kenapa dia meminta fitur-fitur seperti itu mas? Karena nggak menutup kemungkinan mindsetnya dia diarahkan dengan perusahaan raksasa. Ya, nah jadi kita itu akan selalu ketika termotivasi. Oke, kita akan kembangkan, kita riset dulu. Jadi seperti itu. Nah untuk
belajar dan mau belajar. Intinya itu mas. Dan harus punya mental mas tentunya. Harus punya mental yang terutama kedisiplinan ilmu mas. Dari waktu, manajemen waktu itu penting mas ya. Dimana kita itu harus gini. Kalau di Madiun mas, kalau kita ngobrol startup ya, mentor kita siapa? Ya. Jadi mau nggak mau kita itu harus punya satu mentor untuk membimbing kita. Nah kalau Rekom ini kita punya beberapa mentor yang sekarang ada di contohnya di Traveloka, ada di Belah Media Logistik. Terus kita banyak guru-guru kita. Jadi setiap kita pengambilan keputusan kita selalu tanya ke beliau gimana. Dari situ kita tahu nih. Nah kita tahu kita diskusi akhirnya kita pelan-pelan. Nah jadi buat teman-teman pokoknya itu disiplin ilmu, disiplin waktu itu harus. Nah istiqomah tentunya ya, itu harus ada sekian jam buat sehari minimal belajar baca buku. Gak harus buku gede, minimal ada PDF. Sekarang banyak platform kalau kita mulai teknologi ada namanya LinkedIn. Nah kita terbiasa milenial itu, user itu ya dia suka lebih masuk ke Instagram. Padahal di Instagram itu dia ada dua konten. Ya, yang pertama dia ada konten yang benar-benar membahas tentang akademik pendidikan. Yang kedua ada tentang pendidikan. Nah kita tergantung memilih. Instagram juga sudah menyediakan banyak ilmu, banyak quote-quote yang beredar. Iya, ya, mas ya. Sekarang juga ada banyak platform LinkedIn, di mana di LinkedIn itu sudah terkoneksi dengan para CEO, para CTO, para teman-teman manajer yang sudah di sana. Hubungkan aja, hubungkan. Dia pasti nulis kok. Nulis artikel, kita bisa baca, dia sharing PDF, kita download, kita baca. Pokoknya harus belajar. Waktu penting mas. Ya, Oke, tadi ya teman-teman. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari teman-teman Rekom untuk para teman-teman milenial? Jadi Rekom ini kita coba bikin ya. Kita pengennya mas Rekom ini terbentuk dari anak-anak mudanya Madiun. Saya pun masih berumur 23 tahun 24 Juli ini. Ya, baru 24 Juli ini. Berarti baru fresh. Bahkan sama Mas Dendi tua, Mas Dendi. Jangan Wajahnya tua, Mas Wawunya. boros. Ya itu ya. Jadi aku itu masih 24 mas. 24 mas. Tapi ini udah 49. 90 mas. 45. Semangatnya tetap kok mas. Biasa. Padahal 24. Kalau kita pikir mas, umur 24 itu ya nggak mampu lah. Iya, aku pikir aku dulu tahun umur 24. Apa ya? Itu. Tapi Mas Fauzi sudah bisa membuat sebuah platform. Keren. Keren banget asli sumpah. 24. Jadi tim kita mas. 24 tahun ya semuanya. Gak ada yang lebih dan gak ada sih 2 orang ya. Itu memang belum tua. Kalau boleh tahu teman-teman tim dari Rekom ini awalnya itu dari mana? Maksudnya kumpul dari Sumber. Yang pertama itu cuman ada teman SMA, teman kuliah mas. Nah terus juga ada teman dari instansi. Gitu. Nah seperti itu. Berarti emang bener bisa dibilang emang dari awal itu sudah satu visi gitu ya. Kan sudah sebelumnya kan emang sudah jadi satu gitu maksudnya. Itu jadi satu kan. Jadi itu yang satu visi itu yang membuat kita itu solid. Itu mas ya. Sehingga perkembangan kita itu sangat besar. Itu mas ya. Iya. Oke, mungkin itu saja episode email kali ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya Rekom ini sangat membantu sekali untuk UMKM terutama di wilayah Madiun untuk semakin berkembang, semakin tidak kalah dengan produk-produk yang dari luar. Amin. Mas. Sampai ketemu di email selanjutnya.